bertanya tentang ada adik ipar saya remaja laki-laki usia 15 tahun. Mengapa pengaruh temannya sangat berperan dalam kehidupannya dibandingkan nasihat orang tuanya? Saat ini menjadi pembangkang, padahal sebelum balik menjadi anak ini penurut. Baik, terima kasih. Kenapa anak umur 15 tahun ini lebih menurut apa kata teman? Karena itu fasenya. Ayah bunda harus tahu ya, ada fase-fase pengaruh lingkungan. 0 hari sampai 6 tahun itu manusia ini apa kata ayah bunda. Makanya anak-anak umur segitu tuh, kalau lagi dialog sama temennya, kata bunda aku, kata ayah aku, itu. 0 sampai 6 tahun. Ya. 7 sampai mulai 11 nih, 11, 12, 12, 11 lah ya. Apa kata bapak ibu guru? Kadang bundanya bilang gini nak cara pakainya atau cari jalan matematikanya. Kata guru aku bukan gitu. Kan gitu ya? Itu 7 sampai 11 tuh. Ya. Begini nak cara murojaahnya. Kata guru aku nggak gitu cara murojaahnya, Bunda. Itu. Jadi 7 sampai 11 itu apa kata bapak ibu guru. Ya. 12 sampai umur 20 atau 20 ya 20 tahun lah ya. Itu apa kata teman? Apa kata teman? Teman aku nggak gitu. Kata teman aku nggak gitu. Kata teman aku nggak gitu. Itu harus paham juga kita. Ada fasenya. 21 sampai 30 apa kata saya? Disitulah usia-usia mahasiswa. Maka sabar aja nih baru 15 tahun kok. Tapi kalau kita ngegas juga orang tuanya, ngeyel-ngeyel juga, selesai nanti. Ya, apa kata temannya ya betul-betul tidak bisa kita netralkan ya. Tapi harus paham aja itu apa kata teman. Jadi maklumi aja, nggak usah mempunyai label-label yang menyakitkan ya terhadap anak itu. Nanti 30 tahun ke atas apa kata Allah? Kembali lagi. Karena sudah jadi orang tua, sudah penuh tanggung jawab. Takut juga mereka punya anak, makanya belajar ikut taklim lagi. Ya, itulah fase pengaruh lingkungan. Makanya kalau apa kata ayah bunda dan teman-teman masih punya anak yang 0 sampai 6 tahun itu mumpung apa kata ayah bunda tolonglah disitulah interaksi antara ayah bunda dengan anak-anak lebih banyak. Ya, kadang-kadang di usia anak-anak kayak gitu kita lagi capek-capeknya maaf cari uang lah, inilah itu gitu. Jadi lewat. Nasihatnya orang tua lewat gitu. Nah, 7 sampai 11 tahun apa kata Bapak Ibu guru? Makanya cari sekolah yang amanah. Itulah saya senang sekali kalau orang tua mencarikan anak-anak sekolah Islam. Ya, insya Allah salah satunya ASA ini. Karena kita tahu bahwa berarti Bapak Ibu gurunya insya Allah amanah. Dia memberikan nasihat pada masa anak apa kata ibu guru atau guru itu baik gitu. 1, 2 orang guru kan itu cuman caranya aja karena wataknya saja gitu. Terus pada saat apa kata teman, carilah sekolah-sekolah yang di SMP SMA-nya yang paling tidak kita antar orang tuanya satu level lah. Artinya kita ngerti lah, tahu lah itu teman aku tahu kok sekolah itu. Jadi enak, jadi POMG-nya enak, bisa sama-sama ya jagain anak dari jauh aja. Itu makanya cari di situ. Dan apa kata saya di usia 20 tahun ke atas waktu dia kuliah, carilah tempat kuliah yang benar. Jangan sampai tempat kuliahnya terlalu sekuler. Misalnya kita masukkan ke sekolah luar negeri yang nggak ada kontrol sekuler, itu waktu mencari opini atau mencari ide-ide apa kata saya itu betul-betul terwarnai oleh paham-paham waktu dia kuliah. Di situ kita sebetulnya cari sekolah, cari tempat kuliah. Ya. Anak pertama saya tahu karena dia wataknya yang spontan, suka terlalu spontan dan sembrono. Saya carikan sekolah kedokterannya yang Muslim, yang Islam. Saya carikan Muhammadiyah yang terbaik yang mana fakultas kedokteran yang A, Jogja. Karena di sana juga lembut. Ya sudah masuk situ. Dan bukan saya mengintervensi setiap apa pendapatnya, itu apa kata saya dia akan terbentuk, tapi karena lingkungan sekolahnya Muslim, sekolah kedokterannya Muhammadiyah Jogja ini, dia membuat apa kata sayanya itu jelas gitu, ada tracknya, jadi nggak sembarangan. Begitu juga pada saat nanti apa kata Allah, kan tentu harus juga cari taklim yang amanah. Tempat-tempat taklim yang amanah kan, bukan tempat-tempat taklim yang mungkin terlalu ekstrim seperti itu kan gitu. Jadi sekali lagi itulah pengaruh lingkungan terhadap usia, sehingga ya mohon dimaklumi di usia-usia kayak gini.
Ya. Ini kebetulan banyak sekali yang bertanya tentang luka pengasuhan, Ibu. Jadi kalau sekarang kita sering meminta maaf pada anak, lalu dia sudah bilang sudah memaafkan, ini dari Ibu Dinta Surabaya, apakah memori-memori buruk yang lalu masih akan tersimpan di otaknya? Dan bagaimana cara memperbaikinya? Ini juga beberapa bunda-bunda ayah ini bertanya bagaimana mengatasi luka pengasuhan pada anak-anak. Ya. Seperti itu. Kalau kita sudah memaafkan, jadi gini, memori di otak itu ya, gimana ya, saya mau jelaskan ya, karena di dalam otak ini banyak sekali memori. Ya. Bayangkan dikatakan begini, 1 detik otak menangkap 2 juta informasi. 1 detik. Ini kita ngomong udah berapa detik, udah berapa informasi di otak. Nah ya, seperti itu ya. Nah, waktu menangkap informasi terjadi ada di dalam otak itu namanya sambungan-sambungan neuron namanya. Jadi kayak ada tali temali, tersambung, 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 sambung, ya sambung gitu. Nah, kemudian pada saat dia misalnya satu ketika ibunya menghardik dia ya, walaupun mungkin nggak sengaja ya, dan ini anak mungkin masih kecil barangkali ya 4 tahun kan 5 tahun atau umur berapapun antara 0 hari sampai sebelum balik. Kalau kejadiannya di usia itu disebutnya ya memori luka pengasuhan inner child. Ya, memori kecil. Rentan itu ya, tapi kalau sudah mens, dia ada luka itu namanya luka remaja. Ya, nah. Kalau Bunda misalnya langsung minta maaf, saya astagfirullahaladzim, Bunda minta maaf ya Bunda, aduh tadi panik, ya panik jadi Bunda teriak. Nah, maka sambungan neuron yang baru tersambung, ya. Kemudian Bundanya minta maaf, di samping sambungan itu ada sambungan baru untuk memberi makna baru terhadap peristiwa yang sebelumnya. Kalau di dalam ilmu hipnoterapi namanya relearning. Ya. Kalau kita minta maaf dan menjelaskan apa yang diminta maaf yang mana, karena banyak kita nih maafin Bunda ya. Nah itu aja udah keliru kalimatnya. Yang tepat kan kalimatnya Bunda minta maaf. Dan yang mana? Kasus yang mana Bunda minta maaf? Karena otak ini banyak banget memorinya. Jadi harus kita arahkan kemarin atau tadi waktu kamu loncat-loncat di kursi tamu, Bunda teriak nak, Bunda minta maaf ya nak. Tadi Bunda langsung teriak aja. Nah, jadi sambungannya ada terjadi satu karena tadi Bundanya teriak kan terjadi sambungan tuh. Bisa jadi dia sedih. Tapi kemudian segera minta maaf, maka sambungan kedua memberi makna kepada sambungan yang pertama. Dan sambungan pertama dan kedua tidak bisa lepas lagi memang. Dia tetap ingat, tapi dia ingat juga bahwa Bundanya sudah minta maaf. Dan dia pun memaafkan. Hanya ingat tapi tidak marah. Gitu. Apalagi kalau baru. Ya. Kecuali ya ini memori lama banget dan kebawa sampai orang sudah jadi dewasa ya, dan saat itu orang tuanya tidak mungkin lupa minta maaf atau nggak tahu kalau harus minta maaf ya, bahkan diulang-ulang kesalahannya, orang tua udah tahu dia salah, menghardik lagi besoknya. Oh, itu berarti sambungannya itu yang sambungan menghardik anak itu kan bertubi-tubi, kuat banget kan, ikatannya kuat sekali kan. Kemudian tidak ada minta maaf untuk memberi makna kenapa kemarin Bunda marah. Maka sambungan ini ya, ini lem emosi negatif ini. Dan dia ingat, dan sampai tua ingat terus. Yang bahaya adalah pada saat dia punya anak, walaupun sudah belajar parenting, tahu bahwa orang tua harus lembut, tapi kadang-kadang ini suka muncul gitu. Makanya suka gemes, kadang-kadang diam. Kalau anaknya ribut. Karena ada memori yang itu ada di otaknya yang mengingatkan dia gitu. Tapi dia tahu parenting sekarang nggak boleh nyubit, nggak boleh misalnya memukul, kan ciri khas sekarang kan. Tapi di otaknya tuh karena belum ya, lemnya ini masih sangat erat di otak si ibu yang membawa memori inner child tadi ya, itu muncul tuh. Paling dia teriak, diem, aduh, nggak tahu ya Bunda lagi capek, gitu. Dan apa yang terjadi? Anak terluka berikutnya. Gitu. Jadi bisa terus ini bahaya. Makanya kalau kita yang sudah bawa inner child kita, itu ada teknik-tekniknya memang. Teknik paling gampang adalah pada saat ingat seperti itu, bawa di dalam sholat.
Habis sholat, waktu doa, ya teringatlah kita tuh misalnya waktu umur sekian orang tua begini, nah itu langsung duduk tenang, habis sholat, banyak baca istighfar, kemudian bilang, ya Allah, saya maafkan diriku ya Allah. Nah, baru juga saya maafkan orang yang membuat luka tadi. Kan bisa saja bapak, bisa saja ibu, bisa saja kakek, nenek, oh, bapak, ibu guru juga kan. Ya, ada teman saya kemarin baru aja ya reuni SD, ini lucu banget nih reuni SD ya. Ada teman saya masih ingat guru SD-nya, kenapa? Suka nyubit, dan nyubitnya tuh di dada. Gara-gara apa? Kalau kukunya panjang. Kalau sekarang kan mana boleh guru mencubit ya, Miss Eka ya, kan nggak boleh guru mencubit ya. Zaman dulu ya Allah, ya luka mungkin di dadanya sudah sembuh, tapi luka di memori. Dan kemarin reuni itu masih dibahas, padahal gurunya udah meninggal. Masya Allah ya. Nah, inilah yang disebut inner child karena guru. Ya, nah tapi itu tadi kan nggak mungkin juga bu gurunya bangun karena udah meninggal terus minta maaf. Makanya karena dia udah dewasa, nah karena udah dewasa ada ilmu dewasanya, itulah kita bilang udah lo maafin. Gimana Aisyah nih, memori gue nih, gue udah maafin sih. Dia bilang gitu ya, gue udah maafin. Tapi gimana nih, ini susah banget di otak. Nah, caranya itu tadi, harus habis sholat. Kenapa? Itu karena dalam kondisi rileks, bawah sadar terbuka. Baru tuh ngomong, saya maafkan diriku ya Allah. Dan hadirkan guru itu, ya Allah saya maafkan guruku, sebut namanya. Kalau dia meninggal langsung kirim Al-Fatihah. Nah, itu cara. Dan itu nggak bisa satu kali. Kalau lukanya terlalu berat, itu dia harus lakukan bisa ya 7 hari kah, 14 hari kah, 21 hari, atau 40 hari. Ya, untuk satu orang. Dan satu kejadian. Nah, ini ya, jadi sekali lagi sholat itu sebetulnya sahabat-sahabatku sayang ya, kita sebetulnya untung kita sholat sebagai umat Islam ini. Dengan begitu kita banyak sekali ya mengobati memori-memori luka yang tanpa sengaja waktu itu gitu. Untung loh, kalau nggak sholat kayak apa kita? Hanya kadang-kadang masih ada juga memori yang sangat ingat, berarti itu sangat sering terjadi. Nah, itulah harus dikhususkan. Itu apa cara itu Bu Aisyah? Itulah namanya caranya muhasabah. Memaafkan diri dan memaafkan orang lain. Ya, hadirkan orangnya, ya kita bilang, saya maafkan kamu. Gitu. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa terjawab dan mudah-mudahan juga beberapa pertanyaan terjawab lah ya. Iya, baik. Aisyah, apakah masih boleh ini? Boleh. Okay. Sampai nanti azan ya, Mas azan kita. Baik. Ya, Ibu, ini ada dari Ibu Isnaniah. Beliau bertanya, bagaimana memberi pengertian